hanya jalan, lewatin tiap hari. Dan Anda akan bertanya, Tuhan ada apa enggak? Halo? Saya masih ketemu orang Kristen masih nanya, Tuhan itu ada apa enggak? Karena Anda enggak ngalami dia. Yesus Tuhan kita bukan Allah yang hanya sebagai figur sebuah pemimpin agama. Tidak, tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Di PP saya, picture profile di BB saya tulis begini. Beyond natural is the very nature of a believer. So live it and experience it. Kalau Anda yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya terjemahkan. Bahasa Indonesianya begini. Melampaui natural adalah sifat dasar atau kodrat sebenarnya dari setiap orang percaya. So, hidupi, alami. Saudara, yang namanya beyond natural bukan alternatif hidup, tidak. Tapi adalah sebuah kehidupan orang Kristen yang normal. Kalau Anda tanya orang Kristen yang normal itu apa? Beyond natural. Kalau Anda bilang beyond natural adalah sesuatu alternatif, itu yang dikenal dengan pengobatan alternatif. Betul? Anda bisa tarik napas nggak sebentar? Coba tarik napas. Coba tarik napas sebentar. Ada kesulitan tarik napas? Kalau Anda kesulitan berarti ada yang ngeblok di jantung saudara. Kenapa nggak ada kesulitan? Saya mau tanya, Anda bernapas mikir dulu nggak? Langkah 1, langkah 2, langkah 3 gitu. Coba siapa yang bernapas pakai mikir dulu? Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Angkat tangan, saya doain sekarang. Ada sesuatu yang nggak beres dalam hidupmu. Anda nggak mungkin berpikir harus mikir langkah 1, langkah 2, langkah 3. No, it becomes automatic. You just inhale, Anda tarik napas, Anda bisa dapatkan itu. Tahu nggak saudara, beyond natural itu seperti itu orang Kristen. Anda nggak usah bingung, saya ini hidupnya gimana? No, you just live on it, it become automatic. Anda alami beyond natural. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau ajak saudara lihat satu ayat firman Tuhan. Kolose 3. Kolose pasal 3. Saya berharap Anda bawa Alkitab saudara. Kolose pasal 3. Ayat yang ketiga. Anda mesti mengerti situasi Anda sebagai orang Kristen. Kolose 3 ayat yang ketiga. Ya, tergantung Anda punya lidah. Kalau lidahmu lidah Batak, Kolose bacanya. Ya, oke. Kolose atau Kolose terserah deh saudara ya. Kolose 3 ayat yang ketiga. Sudah? Saya akan bacakan saudara. Sebab kamu telah mati, artinya manusia lama kita sebelum terima Tuhan sudah mati di dalam Tuhan. Lalu Tuhan bilang dan hidupmu yang sekarang ini tersembunyi. Coba bilang tersembunyi. Sekali lagi tersembunyi. Bilang tersembunyi. Bersembunyi. Hidup saudara, hidup saya yang percaya Tuhan. Kalau Anda percaya Tuhan, hidupmu itu tersembunyi di balik satu nama, yaitu Kristus. Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba bilang tersembunyi. Coba bilang bersembunyi. Saya perlu kasih Anda ilustrasi bahwa hidup Anda sebenarnya itu bersembunyi atau tersembunyi di balik sebuah naungan, di balik sebuah seal atau sebuah perlindungan. Namanya Yesus Kristus. Saya kasih Anda ilustrasi. Ada seekor kelinci dikejar harimau. Singa atau harimau lah. Katakanlah dikejar singa ya. Dikejar dia lari terbirit-birit. Hampir sudah mau dicaplok ini saudara. Udah deket betul. Tiba-tiba ada lubang kecil. Dan si rabbit ini, si kelinci ini bisa masuk. Seret gitu. Pernah gak sih Anda nonton film-film kartun? Kalau film kartun kan begitu saudara. Kelinci waktu lari itu bisa bunyi. Kiit gitu loh saudara. Anda ngerti gak saudara? Nah itu kebanyakan nonton kartun gitu loh saudara. Dia masuk, zit gitu loh saudara. Dia masuk ke dalam, apa yang terjadi? Si singa di luar, waktu mau mencengkeram begini, bisa gak? Karena dia berada di balik celuruk yang namanya batu karang itu.
Sehingga dia mau giniin gak bisa. Apa yang bisa dilakukan oleh singa? Wow, ngaum, ngaum. Saya mau tanya sama saudara. Kelinci itu bisa lihat singanya? Bisa, dia ngintip dari lubangnya. Tapi singa itu bisa tangkap kelinci itu? Tidak bisa, karena kelinci itu bersembunyi di batu karang. Dan Anda dan saya adalah orang Kristen seperti kelinci itu. Bersembunyi di balik satu pribadi. Namanya Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya ketika musuh datang, bukan Anda yang berperang, but God will fight for you. Karena itu ada firman Tuhan yang bilang bahwa Allah yang berperang gantikan kita. Kalau Anda ngerti ini, kekristenan itu asik bro. Kekristenan itu asik, kenapa? Karena it's about life. Ini bicara soal hidup, bukan bicara soal konsep. Kekristenan is not about concept, but kekristenan is about life, about relationship with God. Amin. Jadi, saya mau ingatkan sama saudara, mari jadi orang Kristen yang alami beyond natural setiap hari. Ada amin saudara? Mau ngalamin itu? Siapa yang mau ngalamin itu saudara? Haleluya. Saudara, sekali waktu ketika saya mempersiapkan ini beberapa waktu saat ini, sudah beberapa hari. Di mobil saya sedang renung. Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Untuk supaya jemaatmu boleh ngalami yang namanya beyond natural. Bukan sebagai alternatif hidup, tapi menjadi bagian hidup yang mengalir begitu saja. Sehingga mengalir keluar dalam hidupnya, ngalamin beyond natural. Sehingga orang bisa lihat di sekitar kita, hey, kamu kok orang yang berbeda. Sehingga di tengah gejolak hidup ini, Anda bisa tetap eksis dan bukan cuma eksis. Anda keluar sebagai seorang pemenang dan Anda menjadi orang yang berbeda dan berhasil. Bukan karena kuat gagamu, tapi karena Tuhan. Mau dengar? Halo? Anda siap dengar? Mau ngalamin hidup beyond natural? Saudara, hidup beyond natural, saudara, tidak bisa Anda cuma sekedar hadir di gereja. Tapi Anda harus alami dalam keseharian saudara. Ada amin saudara? Nah saudara, satu hal yang saya dapatkan yang menarik dari Alkitab. Waktu saya renungkan untuk khotbah ini. Dari Kejadian sampai akhir kitab Wahyu. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Satu yang gak pernah berubah polanya Tuhan. Adalah menerima dan merespons panggilan Tuhan. Coba bilang terima. Coba bilang respons. Ini adalah hal yang Anda perlu tahu sebagai orang Kristen. Kalau Anda mau ngalamin itu, Anda harus tahu yang namanya terima saudara, panggilan Tuhan dan respons. Coba Anda lihat Abraham. Apa lihat Anda Abraham? Bagaimana Abraham? Saudara, kehidupan Abraham adalah kehidupan beyond natural. Dia gak perlu mengada-ada bikin beyond natural. Betul? Anda tahu ceritanya Abraham? Gak pernah bikin mengada-ada satu peristiwa atau satu kejadian agar supaya terjadi beyond natural. Enggak. Lihat Musa. Musa hidupnya beyond natural. Yes. Dia angkat tangan saudara. Dia angkat tongkat. Laut kosong terbelah. Dia angkat tangan. Bangsa Israel menang perang. Saudara, itu sesuatu yang dahsyat. Betul gak? Musa begitu ya. Dia gak perlu ada sebuah acara khusus. Doa puasa khusus. Kelilingin kota khusus. Untuk bisa hidup secara beyond natural. Enggak. It's come automatic. Lihat Daud, kemana Daud perang selalu menang. Enggak perlu saudara harus pakai cara-cara tertentu. Langkah satu, langkah dua. No, it becomes automatic. Lihat Petrus. Petrus bayangannya aja kata Alkitab di perjanjian baru. Ini kayak saya ini ada bayangan nih. Orang sakit taruh di pinggir jalan, kena bayangan Petrus sembuh. Saya percaya nanti menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang sakit lihat wajahmu aja sembuh. Tapi kalau sekarang banyak orang lihat muka orang Kristen stres. Why? Karena hidupnya stres. Karena dia tidak tahu how to live beyond natural, my friend. Lihat Paulus, lihat Yosafat. Saudara kalau tahu Raja Yosafat, perangnya aneh. Saudara. Nah, dia diserbu dengan 3 tentara sekaligus. Bani Moab, Bani Meunim, Bani Amon sekaligus. Boom, 3 musuh menyerang. Nabi cuma bilang begini, besok
Kamu maju, nyanyi aja. Saudara tahu nggak saudara, perang pakai nyanyi itu namanya edian. Itu namanya perang model mau bunuh diri. Tetapi itu yang terjadi. Yosafat besoknya ikutin perintah Nabi. Dia cuma nyanyi dengan pasukan nyanyinya, memuji, membesarkan Tuhan. Bahwa your mercy endureth forever. Dari situ ada lagu saudara dinyanyikan di dalam lagu. Your mercy endureth forever. Bahwa kasih setiamu, belas kasihanmu itu terus tak ada hentinya selama-lamanya. Nyanyi, terjadi penghadangan dari Tuhan. Dan musuh saling perang dan saling bunuh. Ada banyak hal yang kita gak pernah sangka-sangka. Kalau Anda melihat apa yang mereka alami. Lah Anda kalau lihat itu toh bagaimana caranya? Gak pakai step 1, step 2, step 3. Terima panggilan Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, terima panggilan Tuhan. Respons panggilan Tuhan. Saudara tahukah saudara, saya akan coba cerita sama saudara. Bagaimana orang-orang yang saya sebut tadi adalah orang-orang yang menerima panggilan Tuhan dan merespons. Abraham dipanggil Tuhan? Hah? Ya, tapi sebelum Abraham yang dipanggil Tuhan, Tuhan panggil Terah dulu bapaknya. Sebenarnya the calling is for the father. Bahwa panggilan itu datang kepada seorang yang bernama Terah, bapaknya Abraham. Tapi Terah tidak menuntaskan panggilan itu. Saya mau beritahu sama saudara ya. Allah memanggil saudara, setiap saudara di sini. Halo, Anda masih bernafas? Yang bernafas katakan amin. Saudara, Anda adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. But if you refuse it, kalau Anda tidak mau atau Anda berhenti di tengah jalan, God will raise up somebody. Tuhan akan bangkitkan orang lain untuk memenuhi panggilan Tuhan dan target Tuhan dan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan yang tahu bagaimana saudara memenuhi janjinya. Karena janji Tuhan hanya bisa digenapi oleh Tuhan sendiri, bukan kita yang memenuhinya. Halo, ada amin saudara? Nah saudara, itu yang terjadi. Mari kita buka Kejadian pasal 11. Haleluya. Kejadian 11. Saya tahu nih, ini AC-nya ada problem nih. Ya, panas ya, Anda merasa panas ya. Kalau udah panas gini harus jaga-jaga itu jangan sampai ngantuk, saudara. Makanya saya suka dingin, supaya kalau Anda dingin tuh ya susah tidur, saudara. Apalagi kalau udah dingin. Kejadian 11. Haleluya. Ayat 31 32. Oke? Kejadian 11 31 32. Anda baca sebelumnya bahwa Tuhan memanggil Terah. Tapi sayang Terah punya anak namanya salah satunya Abraham dan satunya lagi adalah Haran. Haran mati, saudara. Di kotanya. Mari kita baca dulu ayat 31 Kejadian 11. Oke? Saya baca ya. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi kemana? Kemana? Ke tanah Kanaan. Coba bilang, dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Jadi tujuan mereka, Tuhan panggil Terah membawa keluarganya untuk pergi kemana? Ke Kanaan. Tapi apa yang terjadi? Sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Saudara, ternyata dia berhenti sebelum perjalanan sampai ke Kanaan, dia berhenti di sebuah kota namanya Haran. Kebetulan nama kota itu sama dengan nama anaknya yang meninggal, yaitu Haran. Sehingga ada kemungkinan, mungkin ini spekulasi, ada kemungkinan bahwa dia menjadi sedih di kota itu karena mengingat nama anaknya sama dengan nama kota itu. Apa yang terjadi ayat 32? Umur Terah 205 tahun. Lalu apa dia? Jadi dia matinya di mana? Di Haran. Dia nyampe gak kalau gitu ke negeri Kanaan? Gak nyampe. Sebenarnya Tuhan panggil dia untuk bisa nyampe ke negeri Kanaan. Tapi di tengah jalan dia berhenti. Saya banyak menyesalkan orang Kristen yang tahu panggilan Tuhan tapi berhenti di tengah jalan. Because of something or something else, karena pertimbangan tertentu membuat panggilan Tuhan tidak menjadi genap. Sehingga hidup mereka harus hidup dengan struggling. Kita baca lanjut Kejadian 12. Setelah 32 lanjut Kejadian 12. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Oke, Anda sudah dapat? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram.
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi karena Tera tidak bisa menyelesaikan panggilannya, maka anaknya dipanggil oleh Tuhan. Saya mau beritahu saudara di gereja ini dengar baik-baik, Allah mau pakai setiap saudara. Kesempatan untuk dipakai Tuhan sama. Tapi mereka yang tidak mau respons, Tuhan tidak akan tunggu, Tuhan akan panggil orang lain. Kalau kita terus berkeras hati. Betul apa enggak saudara? Oke, kita lanjut saudara ya. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. So ini adalah the calling, adalah panggilan Abraham bagi dari Tuhan kepada dia. Bahwa dia akan jadi berkat, become the blessing of the nations. Tetapi kalau panggilan itu dibiarkan saja, terjadi enggak kira-kira? Tidak. Saudara, setiap Anda menerima panggilan Tuhan, kalau dibiarkan saja, terjadi enggak? Tidak. Lalu kita lihat ayatnya yang keempat, ini menarik. Lalu berpikirlah Abraham 2-3 kali. Begitu ayatnya. Hah? Maka bernegosiasilah Abraham dengan Tuhan. Begitu isinya. Apa isinya? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan kepadanya. Dia nggak negosiasi, dia nggak pikir 2 kali, 3 kali. He take a first step to God. Dan Lot pun bersama dia. Abraham waktu dipanggil Tuhan dan respons umurnya berapa? Berapa? Siapa yang di sini 75 umurnya? Angkat tangan. Di bawah 75, angkat tangan. Loh, ada yang angkat tangan di bawah 75? Berarti Anda ini umur berapa ya? Dia bilang 75 nggak ada. Saudara, saya percaya kita semua di bawah 75 ya. Oke. Berarti Abraham waktu merespons panggilan Tuhan, umurnya udah lanjut dong. Jangan pernah ada alasan. Kalau saya dipanggil Tuhan, umur saya udah 75. Terlalu tua. Maka itu kenapa saya percaya di dalam Tuhan gak ada pensiun. Serius, di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Yang ada pensiun ketika nafas meninggalkan badanmu. That is pensiun forever. Nggak ada pensiun. Saudara, di usiamu yang tua mungkin fisikmu tidak lagi seperti waktu masih muda. But you still can do something. Paling tidak Anda bisa berdoa. Paling tidak Anda bisa mendoakan. Paling tidak Anda bisa memberi nasihat. Ya atau tidak? Nggak ada yang namanya pensiun. Tapi saya melihat hari gini, motivator ngajarin orang pensiun muda. Anda nggak pernah dengar motivator ngajarin orang supaya bisa pensiun muda? Passive income. Saya mau beritahu saudara, nggak ada saudara. Hamba Tuhan nggak ada yang namanya pensiun. Haleluya. Katakan amin saudara. Saya mau tanya saudara yang dikasih Tuhan, Abraham kemudian dia respons, apa yang terjadi? Hidupnya ngalamin bionatural. Saya tanya, Musa dipanggil Tuhan? Musa dipanggil Tuhan? Saudara tahu nggak waktu Musa dipanggil Tuhan awalnya susah, ada negosiasi antara dia sama Tuhan. Jangan akulah Tuhan, gak pinter ngomong nih aku nih. Yang pinter ngomong tuh si Harun nih gitu. Saudara, ada banyak orang Kristen dipanggil Tuhan untuk melayani dia, untuk bergerak bersama dengan dia. Alasannya banyak. Ntar Pak, ntar Tuhan, kalau anak saya udah gede. Karena anakmu masih kecil sekarang. Begitu anakmu gede, ntar Tuhan, waktu anak saya sekolah. Anakmu udah sekolah nih, ntar Tuhan, tunggu anak saya dapat kerjaan. Terus aja ntar. Coba bilang sebelah saudara, saya kayaknya tahu tuh ada orang yang kayak gitu tuh, coba bilang gitu. Coba bilang. Selalu banyak alasan. Ntar Tuhan kalau saya sudah jadi presdir, saya layani Tuhan. Udah jadi presdir, Anda bilang apa? Ntar Tuhan tunggu saya punya perusahaan. Enggak sekalian ntar tunggu aku mati Tuhan. Gitu. Oh, Musa punya respons yang awalnya sulit ya. Tapi dia akhirnya respons gak? Untung saudara dia gak terus bergumul sama Tuhan. Gak terus alot sama Tuhan.
Tadi pagi saya bilang, saudara tahu daging alot makannya kayak apa? Anda pernah makan daging alot gak? Siapa yang pernah makan daging steak, udah mateng, full mateng ya. Matengnya mateng penuh gitu ya. Artinya well done. Terus dagingnya daging alot, pernah makan? Itu makan tarik menarik. Hanya dua pilihannya, gigimu yang copot atau dagingnya yang copot. Gigi palsunya copot. Iya kan? Benar ya saudara? Nah saudara yang dikasih Tuhan, Allah paling gak suka dengan orang yang alot sama Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, jangan sampai kamu alot sama Tuhan, bilang. Makanya orang yang alot sama Tuhan, hidupnya juga alot. Tapi akhirnya direspon tuh. Anda lihat gak Musa ketika dia respon sungguh-sungguh panggilan Tuhan, apa yang terjadi? Dia gak perlu bikin yang aneh-aneh untuk bikin mujizat. Dia gak tahu kalau laut bisa terbelah apa enggak. Cuman dia berani ngomong dulu sama bangsa Israel. Jangan takut lihat keselamatan dari Tuhan hari ini. Mujizat terjadi? Sesimpel itu? Mau gak ngalamin kayak gitu? Loh, Anda bilang, Pak itu mah cuma ada cerita di Alkitab. Kalau cuma di Alkitab saya gak bakal percaya Alkitab ini. Saya ini orang yang susah percaya, saudara. Karena bapak saya yang ngajarin saya begitu. Lu gak bisa lihat bukti, lu jangan percaya. Makanya saudara, saya paling gak demen sama orang Kristen dulu. Karena ntar dia nangis, ntar dia ketawa. Saya pergi sekolah, lewatin sebuah gereja, bercorak Pentakosta. Dia nangis terus. Ntar saya pulang sekolah, dia ketawa, ini orang gendeng, saya bilang. Sampai saatnya Tuhan melawat saya, baru saya tahu, saya ntar nangis, saya ntar ketawa. Karena God is alive, Tuhan itu hidup. Bisa katakan amin. Saudara, Musa tidak alot sama Tuhan. Lihat Elisa. Elisa dipanggil sama Elia, caranya gimana sih emang? Ayo, emang Elisa dipanggil baik-baik? Elisa sini yuk, kita ngopi bentar, kita ngobrol gitu. Enggak, dia lemparin jaket Elia dan enggak dikenal sama siapa, tapi langsung Elisa respons. Itu sebabnya apa yang terjadi? 2 kali mujizat dia lakukan lebih dahsyat daripada Elia. Coba bilang sebelah saudara, jangan terlalu banyak mikir loh, coba bilang gitu. Yeremia juga sama. Yeremia bilang gini, aduh aku ini masih muda, mau ngomong apa nggak bisa. Loh Tuhan bilang aku yang sudah panggil kamu bahkan di dalam kandungan ibumu. Saya kasih tahu saudara, kalau ada di antara saudara yang Tuhan sudah panggil dalam hidupmu, jangan dilawan. Karena kalau Anda akan lawan, Anda sendiri yang akan rugi, saya beritahu saudara. You just respond. Halo, ada amin. Gini ya, saya mau cerita. Tadi pagi saya nggak cerita nih, saya cerita nih. Ada seorang pendeta, sekarang sudah bersama Tuhan, sudah meninggal. Orangnya udah tua, rambutnya putih. Bagi orang lama di sini kenal, dia sering datang ke gereja kita. Almarhum Brian Bailey. Tahu? Dia bilang gini sama kita. Satu-satu ditanya, kita anak muda. Kamu tahu gak ada panggilan Tuhan dalam hidupmu? Kamu rasa ada? Ada. Kamu? Ada. Semua kita dikumpulin bilang ada. Lalu kenapa kamu gak respon? Kalau kamu panggilannya apa? Saya rasa saya panggilan ini Tuhan mau pakai ini. Kamu respons? Nantilah. Satu-satu ditanya kayak gitu. Nanti. Lalu dia nanya, nantinya apa? Nanti tunggu saya sudah mateng, seimbang, duit saya sudah ada gitu. Sudah cukup saya baru melangkah. Dia bilang gini, itu gak bisa saya lupa tuh. Opa ini ngomong, caramu berpikir tuh salah bener, dia bilang gitu. Kok salah? Salah gimana? Gini, kalau sama Tuhan itu bukan nunggu cukup dulu baru melayanin. Layani dulu, Tuhan cukupkan. Layani dulu, Tuhan cukupkan. Katakan amin saudara.
It's not vice versa, bukan terbalik. Itu Opa bener banget itu. Kalau kita kan terbalik kan, tunggu kaya dulu ya. Kalau Tuhan ada panggilan dalam hidupmu, dia goncang lo hidupmu. He will set you up. Dia akan buat Anda terset up sedemikian rupa. Mau ndak mau, you will respond to his calling. Haleluya. Saya suka ada satu pribadi yang tadi pagi juga saya sebut. Pribadi ini belum dipanggil aja udah menyediakan diri untuk dipanggil. Nah, Anda harus jadi orang tuh kayak gitu. Belum dipanggil, siap untuk dipanggil. Siapa yang siap untuk dipanggil? Menyiapkan diri untuk dipanggil. Saudara, nama orang ini adalah Yosua. Yosua di Alkitab dicatat luar biasa. Orang ini menyediakan dirinya terlebih dahulu. Menyiapkan dirinya sebelum Tuhan panggil dia. Makanya Tuhan tahu ini orang layak dipanggil. Layak untuk terima tugas. Layak untuk dilibatkan. Mari kita lihat Yosua. Di dalam Keluaran 33. Keluaran 33. Ayat 7 dan sampai 11. Haleluya. Ada amin saudara. Are you ready? Mau terima panggilan Tuhan? Saudara simple kok. Kalau Anda mau hidup beyond natural gitu aja. Terima, respons, jalani, udah. Anda akan lihat itu mengalir begitu saja. Karena Anda berada dalam pusat kehendak Tuhan dalam hidupmu. Keluaran 33 ayat 7 mulai. Perhatikan ayat ini saya baca buat saudara ya. Sudah? Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Di situ ada dua kata kemah, yang satu kemah, yang satu perkemahan. Saya perlu jelasin nih, karena bagi Anda mungkin belum mengerti. Perkemahan yang dimaksud itu seperti kompleks perumahan orang Israel. Sedangkan kemah yang diambil itu seperti booth. Kalau Anda pergi dalam acara-acara seminar atau tertentu ada tenda gitu. Itu di luar perkemahan itu namanya kemah suci. Tahu tabernakel. Oke? Anda ngerti situ ya? Baik. Mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi kalau orang mau cari Tuhan zaman dulu, itu keluar dari kompleks perumahannya, cari yang namanya kemah, di mana di situ mereka datang cari Tuhan. Ya, oke, mari kita lanjut. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka. Jadi seluruh jemaat, seluruh Israel berdiri masing-masing di mana berdirinya? Di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan apa? Hah? Halo, dengan apa? Dengan matanya. Saudara, kalau Anda ikutin seseorang dengan mata Anda fisiknya ikut jalan ngikutin nggak? Hah? Enggak. Berarti kalau orang itu jalan, Anda cuma gini, liatin. Oh, gitu ya. Tapi fisiknya tetap di sini. Ya, gitu kira-kira. Ini namanya Saudara mau tahu banyak orang Kristen jadi penonton di gereja? Nontonin pastornya ngapain, keringetan, lap-lap keringet gini gitu saudara. Lalu dia nontonin pekerjaannya ngapain, tapi dia sendiri nggak terlibat. Ada yang kayak gitu? Ada di gereja lain maksud saya. Coba bilang saudara di sini nggak ada, di sini nggak ada. Lihat ya ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi di kemah itu langsung ada hadirat Tuhan dan Tuhan ngobrol sama Musa. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di depan pintu kemah, jadi bangsa Israel itu lihat nggak Tuhan hadir? Halo, saya tanya sama saudara, lihat? Menurut ayat ini, lihat berhenti? Lihat, coba apa yang mereka lakukan. Mereka bangun, sujud menyembah, di mana? Masing-masing di mana? Di pintu kemahnya. Jadi nyembahnya di kemah pertemuan atau di rumahnya masing-masing?
Ini namanya penyembahan dalam comfort zone. Menyembah dalam zona nyaman. Kita mau nyembah kalau persyaratan kita penuh. Kita mau ikut Tuhan kalau persyaratan kita penuh. Kalau apa yang saya sesuai dengan saya mau, baru saya mau. Ini bangsa Israel. Banyak orang nyembah Tuhan kalau sudah maunya ada zona nyaman, yang dia nyaman, yang dia enak, dia baru enak nyembah. Kalau enggak dia nggak mau nyembah. Kekristenan bukan seperti itu. Ada amin? Ini menarik, berarti bangsa Israel lihat gak antara Tuhan bertransaksi sama Musa? Hah? Lihat? Lihat. Tapi mereka ada di situ? Enggak ada. Ada satu ayat yang menarik, mari kita lihat ayat 11. Nah, bagi Anda yang sekolah MTH ini namanya expository. Ya, oke. Enggak, ya itu cuma hanya buat tambahan aja buat Anda yang sekolah. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Terus? Kemudian kembalilah ia kemana? Coba lihat sini, boleh lihat sini. Anggap saya Musa ya. Saya keluar perkemahan, masuk ke kemah suci, lalu ada tiang awan turun, Musa ngobrol. Tuhan ngobrol sama Musa, Musa ngobrol sama Tuhan, gitu kan? Bangsa Israel masih di sono, liatin saya sebagai Musanya, ikut nyembah di pintu mereka sujud, begitu bukan ceritanya. Lalu setelah selesai Musa ngobrol, Alkitab bilang apa? Musa kembali ke kemahnya, gitu kan? Betul nggak? Oke, tapi ada sebuah kalimat terakhir ini yang menarik. Ayo, saya baca ya. Tetapi abdinya Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, apa katanya? Tidaklah meninggalkan, berarti dia ada di kemah dong ya, sama Musa ya. Betul? Di kemah pertemuan ya. Lihat sini, berarti waktu Musa pergi ke kemah pertemuan, tidak ada di antara bangsa Israel yang ngikutin secara fisik, cuman ngikutinnya dengan mata. Hanya ada satu pribadi namanya Joshua. Diam-diam dia sneaking in, dia ikutin Musa dari belakang. Pelan-pelan dia pengen tahu Musa ini ngapain. Sampai ketemu di tempat pertemuan itu, dia liatin Musa, dia nguping apa yang Tuhan ngomong sama Musa, apa yang Musa ngomong sama Tuhan. Ini nguping yang ilahi. Anda nangkep maksud saya? Dia dengerin apa yang Tuhan ngomong sama Musa, apa yang Musa ngomong. Jadi orang ini waktu Musa pulang, dia stay karena dia terlalu kagum dengan hadirat Tuhan. Dia belum dipanggil sama Tuhan, saya beritahu saudara, karena Musa masih hidup. Tapi Tuhan sudah tahu siapa pengganti Musa. Karena anak ini Joshua tahu hatinya Tuhan dan tahu hatinya Musa. Pertanyaan saya, adakah Anda menjadi orang yang siap dipanggil Tuhan, menyediakan diri untuk dipanggil Tuhan? Kadang-kadang kita sudah tahu dipanggil Tuhan, belaga nggak dengar. Makanya ada lelucon gambar, kok nenek umurnya sekian puluh ratusan tahun bisa tua, rahasianya apa nek? Rahasianya tetap aja tuli supaya dipanggil Tuhan nggak denger-denger katanya gitu. Bisa aja. Makanya nggak mati-mati dia katanya. Halo, ada amin saudara? Mau siap untuk respons panggilan Tuhan? Ada 3 macam panggilan Tuhan dalam hidup orang Kristen. Are you ready? Ada 3 macam panggilan dan ini semua panggilan berlaku buat saudara dan saya. Panggilan pertama is to call out. Coba bilang call out. Artinya Anda dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Engkau dipanggil keluar, artinya salvation, keselamatan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang, termasuk orang di dunia ini pun dipanggil untuk bisa mengalami itu. Call out, supaya Anda keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya Tuhan. Amin. Yang kedua adalah call into.
Anda dipanggil untuk masuk ke dalam pelayanannya dan pekerjaannya. You are called out, lalu kemudian you are called into the ministry. Dipanggil di dalam pelayanannya, dipanggil dalam tugasnya, dipanggil dalam amanatnya, mengerjakan amanatnya. Dan yang ketiga, you are called to be like him. Anda dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang satu bicara soal penerimaan, kita juru selamat, kita terima juru selamat. Yang kedua, kita dipanggil untuk bisa melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah perubahan diri kita yang semakin serupa dengan Kristus. Dan tiga-tiganya Anda perlu respon itu. Katakan amin. Jangan ulangi, saya ulangi, jangan ulangi kesalahan Nabi Yunus. Anda pernah baca cerita Nabi Yunus? Dia disuruh Tuhan kemana? Ke Niniwe. Dia pergi nggak? Tidak. Dia sengaja pergi kemana? Ke Tarsis. Dia naik perahu ya. Terus apa yang terjadi? Angin ribut datang. Gelombang menghancurkan. Membuat orang ketakutan. Orang ya yang dipanggil Tuhan mau lari dari panggilan Tuhan. Kau ini bikin bingung orang. Coba bilang sebelah saudara, jangan bikin susah orang kamu. Kita ini bikin susah orang. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan, itu maksud saya. Jangan ulangi Yunus. Cilakanya yang lain pada ketakutan, Yunus tidur di kapal. Sampai akhirnya harus ditelan sama ikan, ngalamin di sini dalam perut ikan. Anda pernah ada dalam perut ikan? Makan perut ikan pernah ya? Ikan di perut saya katanya. Saudara, jangan sampai ketidaktaatan kita membuat kita hidup antara bio-natural sama natural. Sehingga kita pikir nanti bio-natural itu cuma alternatif hidup. Kita hidupnya natural tapi alternatif. Tidak, hidup kita ini bio-natural saudara. It's a normal life. Kalau Anda tanya sama saya alami yes. Kalau enggak mungkin saudara. Saudara, saya kalau percaya Alkitab hanya karena ditulis. I'm a stupid man. Serius saya ngomong begitu. Why? Karena saya hanya cuma percaya sama tulisan. But ini bukan cuma tulisan. Di dalamnya ada kehidupan. Dan saya lihat kehidupan itu dan saya alami. Dan itu yang saya tahu. Beyond natural ada dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Haleluya. Jangan belajar dari itu ya. Nah tadi pagi saya sudah kasih kesaksian. Tapi gak apa-apa saya kesaksian lagi. Karena ini penting menurut saya soal panggilan. Seorang pengusaha. Dia aktif di pelayanan dan dia cukup sukses di bidang properti. Lagi doa Tuhan panggil dia. Sekarang aku mau kamu keluar dari bisnis ini dan kamu terima tugas yang daripadaku saja. Full time maksudnya. Pelayanan. Dia gak mau. Dia bilang gini, kenapa mesti full time? Sekarang aja apa gak oke? Aku bisa kerja, aku bisa melayani. Asik kan? Emang ideal begitu. Aku bisa kerja, aku bisa melayani. Kalau Anda nggak dipanggil full time nggak apa-apa. Tapi kalau Anda dipanggil full time jangan coba-coba ya. Kalau anda yang tahu di hatimu sebenarnya. Ketika saya terima Tuhan 35 tahun yang lalu. Saya tahu deep in my heart. Suatu hari Tuhan akan panggil saya full time. Ada momen yang Tuhan setting hidup saya. Saat setting itu tiba, saya melangkah. Dan saya melangkah sampai hari ini. Sudah 16 tahun, 15 tahun. Tuhan pelihara, gak masalah. Orang ini, dia bilang gak mau Tuhan. Apa yang terjadi? Bangkrut. Tahu bangkrut? Hancur. Waktu hancur Tuhan ngomong lagi.
Sekarang saatnya kau masuk pelayanan full time. Saudara tahu nggak? Orang kalau punya alasan, alasannya banyak ya? Bisa banyak alasannya? Sama Tuhan juga ya? Coba bilang saudara, kok diam aja? Coba bilang gitu. Dia bilang gini, kalau sekarang aku masuk full time, orang bilang apa nanti? Lu jadi pendeta gara-gara bangkrut. Bener juga sih ya, secara manusia ya. Dia nggak mau. Terus dia bilang gini sama Tuhan, makanya jangan suka tawar-tawar. Coba bilang sebelah saudara, Tuhan harga pas. Jangan suka tawar-tawar. Kita tawar-tawar, dia tawar saudara. Bilang gini, Tuhan sekali lagi lah aku minta. Bikin usahaku naik lagi. Nanti waktu usahaku naik, aku pasti full time. Keren kan? Karena orang properti tiba-tiba dia ditawarkan ada sebuah tanah. Cocok untuk dibangun ruko-ruko. Dia bilang lokasi bagus setelah dia lihat. Dia bilang tak doa dulu. Doanya gini, kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan kasih saya proyek ini. Kalau Tuhan tidak berkehendak, engkau jauhkan proyek ini. Saya beritahu saudara, Anda jangan pernah berdoa model gitu kalau hatimu gak beres. Karena saya jamin Anda punya hati, pilihannya kemana sudah ketahuan. Cuman hanya kamuflase di hadapan Tuhan supaya kelihatan rohani. Tuhan tidak bisa kau tipu. Lalu dia pergi ke bank. Karena pada waktu itu bank sedang tutup kredit untuk properti. Jadi dia datang ke bank. Bank lihat semua datanya. Bisa-bisanya bank setuju. Kasih dia kredit. Tanda pertama dipenuhi. Tanda kedua. Dia bilang, Tuhan aku gak bisa kerja kalau gak ada tim yang lama. Aku mau tim yang lama balik lagi. Tim yang lama udah bubar karena dia bangkrut. Bisa-bisanya seminggu atau 2 minggu kemudian ketemu satu orang yang pernah jadi timnya. Dia tanya, udah lama gak ketemu? Iya bos, bos lagi ngapain sekarang? Aku lagi mau coba usaha baru nih, bikin ruko. Udah cepetan bos, saya juga mau pindah nih. Lu bukannya lagi kerja, udah gak betah lah bos, pindah kerja aja sama bos, katanya gitu. Nah sekarang gua tanya lo, katanya dia, lu bisa gak kumpulin teman-teman kita yang dulu? Oh bisa. Pasti bisa, mereka juga sebenarnya udah gak suka tuh kerja di situ. Ntar dah pokoknya bisa. Betul saudara, timnya balik. Siap kerja, 2 tanda dipenuhi. Dia bangun saudara, ruko. Di tengah dia bangun, terjadilah krisis 1998. Yang namanya krisis bukan hanya moneter, termasuk semua kerusuhan. Itu bangkrutnya habis-habisan lebih parah dari sebelumnya. Waktu dia bangkrut. Lalu dia kalau udah begitu marah-marah sama Tuhan, kan biasa gitu orang. Datang sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Katanya Tuhan engkau izinkan aku. Engkau ketemuin ini boleh dibuka jalan. Kenapa sekarang jadi dibangkrut lagi? Tuhan katakan begini sama dia waktu dia berdoa. Yang bilang aku izinkan siapa? Loh, kok ada tanda-tanda buktinya Tuhan itu terbuka, yang buka jalan siapa? Aku gak pernah buka jalan, waduh ada yang lain dong. Saya beritahu saudara, God setting you up. Sometimes, gak selalu begitu. Dengan begitu, Tuhan tahu untuk kebaikan dia putar. Saat itu dia nyerah, baru dia full time. Coba bilang sebelah orang, ngapain lu ngelewatin kayak gini? Coba tanya, kenapa sih mesti lewatin gitu baru manggil panggilan Tuhan Anda respons? Haleluya. Ada amin saudara? Saya ingin berdoa untuk Anda. Saya ingin berdoa untuk Anda. Biar Anda jangan jadi orang Kristen yang nahan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan tidak selalu harus full time. Tapi kalau itu full time, jangan ditahan-tahan. Panggilan Tuhan untuk Anda bisa melayani. Ayo kita mulai bergerak melayani. Seberapa Anda serius meresponi panggilan Tuhan? Ini yang saya mau tanya. Bisakah atau siapkah Anda menjawab pertanyaan seperti Yesaya berkata sama Tuhan,
ini aku, utus aku. Here am I Lord, send me Lord. Atau Anda berkata ini aku utus dia. Berani nggak? Siap nggak Anda bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, pakai aku siap. Apakah Anda juga siap seperti Petrus dan Andreas? Waktu ketemu Tuhan, Tuhan bilang begini, mari ikut aku akan jadikan kalian sebagai penjala manusia. Lalu Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya, ikut Tuhan. Ataukah Anda menjadi seorang seperti Barsilai yang banyak pertimbangan dan pikirannya? Tunggu ini, tunggu itu, di dalam 2 Samuel 19 ayat 32 sampai 37 nanti Anda baca di rumah. Waktu Tuhan bilang sama Barsilai, Daud berkata sama Barsilai, engkau sudah memberkati aku Daud dengan makanan, dengan pakaian, dengan segala macam kebutuhan. Sekarang aku minta kamu ikut aku ke Yerusalem. Tapi Barsilai bilang, janganlah, aku mau mati di sini aja. Umurku udah tua. Alasan. Apakah Anda berani berkata ini aku, pakai aku Tuhan? Apa sih yang Tuhan sudah taruh di hatimu hari ini? Yang belum sempat Anda kerjakan. Apa yang Tuhan taruh? Jangan Anda bilang nanti. Tadi pagi juga saya bilang, hiduplah seolah-olah besok Yesus datang dan atau besok kita mati. Baru Anda bisa kerjakan sesuatu serius. Kalau Anda bilang masih nanti. Hiduplah seolah-olah besok meninggal atau besok Yesus datang. Orang pikir hidup kita nggak bisa panjang, belum tentu saudara. Saya punya seorang sahabat umur 40 di bawah saya. Mungkin 40 belum kali. Udah belum? 37. Badannya kalau Anda lihat fotonya tegap. Seorang pembicara, motivator, seorang yang dinamis hidupnya, luar biasa. Ternyata ditemukan penyakit leukemia akut. Seminggu yang lalu dipanggil Tuhan. Umur 37. Anda berpikir kita masih 30, masih muda. Anda tidak tahu. Ada seorang istri pendeta, pagi hari keluar rumah mau ke gereja, ditabrak mobil, boom, mati. You never know. Kalau sudah begitu, apalagi Anda jangan tunggu sampai piansui. Tahu piansui? Setengah mati, setengah nih badan mati. Mati sebelah. Baru bilang saya mau serahkan hidupku sama Tuhan. Telat bro. Setengah aja mau megang gelas aja goyang. Bagaimana mau megang mic lepas. Kenapa? Why selalu kita bilang nanti. Now is the time. Kenapa? Saya masih suka dengan dosa saya. Saya masih enjoy dengan dosa saya. Until when? You don't know. Tunggu saya cukup Tuhan. Ingat ngomongan tadi si Opa. Layani Tuhan, Tuhan yang cukupkan. Ada seorang anak Indonesia naik pesawat. Dia adalah seorang anak yang cinta Tuhan. Dia banyak kasih tahu teman-temannya di Amerika untuk terima Tuhan. Teman-temannya masih muda, ketawain dia semua. Lu gila anak muda mikirin Tuhan hari-hari gini. Hidup ini nikmati. Orang punya prinsip hidup cuma sekali, so nikmati. Dia gak pernah tahu hidup cuma sekali, so tanggung jawab bro. Anda harus lihat hidup berbeda. Bukan karena cuma sekali Anda nikmati. Tidak, Allah akan minta pertanggungjawaban sama saudara. Dia naik pesawat. Dia tidak tahu di dalamnya teroris. Pesawat itu ternyata dikemudikan oleh seorang teroris. Yang kemudian sengaja menabrakkan pesawat itu di menara Twin Tower di New York.
yang dikenal dengan peristiwa 911. Dan anak ini mati di dalam pesawat itu. Teman-temannya mendengar di Amerika, hah, teman kita mati. Mereka baru mikir, kalau begitu masih muda pun bisa mati. Di saat itu anak-anak muda ini terima hidupnya, serahkan hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Saudara pikir hidup itu masih long? You never know. Hari ini saya challenge Anda. Apakah Anda berkata, here am I God, send me? Atau Anda berkata, nanti, the time has come. Mari Bapak Ibu. Allah panggil saudara datang ke gereja ini for a purpose. Bukan cuma dengerin khotbah nyatet di iPad saudara. Tidak. To do something for the kingdom. Kekristenan bukan cuma datang ke gereja dengerin khotbah terus pulang. Tidak. Tapi you experience God. Anda betul-betul tahu bahwa Tuhan itu ada. Tahu bahwa Tuhan itu hidup. Ayo saya mau ajak saudara melangkah. Anda yang masih muda, jangan bilang aduh Pak masa depan saya. Saudara tahu waktu Tuhan panggil saya keluar dari perbankan. Hidup saya udah nyaman saudara di bank. Posisi direktur, mobil bagus. Tuhan bilang, come out. Saya lagi pakai dasi. Saya sudah pernah cerita sama saudara. Saya tengking tuh suara dalam nama Yesus keluar. Dia nggak tahu, saya nggak tahu kalau itu Tuhan yang ngomong. Saya harus tinggalkan semua. Karena ada di pikiran saya satu. Anak saya Sally, anak saya Raymond, anak saya Josie, tiga-tiganya masih kecil. Masih mereka sekolah. It's about 15 years ago. More than 15 years ago, 17 tahun yang lalu. 98. Saya bilang mau makan apa saya? Anak saya mau sekolah, pakai apa? Tuhan bilang, come out. Dan saat itu bilang, Tuhan, I know you. I step out. Teman saya, Presdir bilang, lu mau kerja apa? Gak tahu. Lu jangan bohong. Gak tahu. Lu gila ya. Gak tahu mau kerjain apa. Gak tahu. Tapi saya mau beritahu saudara. Dari saya keluar sampai hari ini. Tidak pernah ada kekurangan. I see my God. Saya lihat Tuhan saya. Di saat kritikal saya membutuhkan sesuatu, God provide. Beyond natural. Menjadi sesuatu yang natural. When you respond to God's calling. Ketika engkau respon sama panggilan Tuhan. Saya tahu mungkin Anda punya bilang begini. Tapi Pak saya ini orang yang cemerlang. Kalau di dunia usaha saya jadi orang hebat. Saudara tahu Tuhan mau pakai Anda buat kerajaan. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Mesir rontok ekonominya. Karena ekonomi Mesir waktu itu ditunjang oleh orang-orang yang percaya sama Tuhan. Saya mau beritahu saudara, dunia ini akan roboh ketika anak Tuhan berani menyerahkan dirinya for the kingdom of God. That kingdom of God menjadi kerajaan yang tidak pernah ada akhirnya. Mari saya tantang saudara. Kalau Anda di panggilanmu, saya dipanggil untuk full time, gak usah takut. Now is the time. Kalau Anda dipanggil untuk melayani Tuhan yang selama ini Anda tahan-tahan, now is the time. Kalau ada panggilan Tuhan hari ini untuk terima keselamatan dari Tuhan, jangan bilang it's not for me. Hari ini is now the time to receive Christ, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Mari saya undang pemain musik, singers.